Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Melani Putri dengan NPM 24832004 dari kelas Manajemen A2. Di sini saya akan menjelaskan materi saya perilaku keorganisasian yang berjudul Ability Motivation to Job Performance atau kemampuan motivasi terhadap kinerja pekerjaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu di mana dalam era persaingan kerja yang semakin ketat, kinerja karyawan atau job performance menjadi salah satu faktor penting yang menunjukkan keberhasilan suatu organisasi. Kinerja yang baik tidak hanya mencerminkan kemampuan individu dalam menyelesaikan tugasnya, tetapi juga menunjukkan sejauh mana seseorang karyawan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan perusahaannya. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dua faktor yang sering terjadi, yaitu dalam kajian manajemen sumber daya manusia, adalah kemampuan dan motivasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ability atau kemampuan, yang dimana orang-orang yang terlibat pada organisasi dalam menjalankan aktivitas membutuhkan sebagai kemampuan. Seseorang individu dapat mencapai kinerja yang memuaskan tergantung pada kemampuan kerjanya, karena kemampuan kerja menunjukkan potensi seseorang untuk melaksanakan aktivitasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori menurut para ahli yang menjelaskan tentang ability atau kemampuan, yang dimana yang pertama itu ada Robinson, 2006. Menurut Robinson, kemampuan atau ability adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, ada Gibson dan kawan-kawan di tahun 1997 yang menjelaskan kemampuan adalah karakteristik yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan baik secara fisik maupun secara mental. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang mengenai motivasi, yaitu motivasi kerja. Menurut Wibowo tahun 2010 menyatakan motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuannya. Sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi itu meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus-menerus, dan adanya tujuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori menurut para ahli yang mengenai motivasi. Yang pertama, ada menurut teori Maslow di tahun 1943 mengemukakan akan bahwa motivasi manusia terbentuk melalui 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama, ada fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua, ada teori Hirschberg di tahun 1959 menambahkan bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor motivator atau prestasi dan tanggung jawab yang menimbulkan kepuasan serta higienis atau gaji dan kondisi kerja yang mencegah ketidakpuasan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai job performance, di mana setiap individu dalam suatu organisasi dituntut berupaya semaksimal mungkin menjalankan profesinya sebaik mungkin. Sebagai karyawan yang profesional, hendaknya berusaha selalu meningkatkan kinerja kerjanya yang merupakan modal bagi keberhasilan sebuah organisasi. Istilahnya, kinerja berasal dari kata job performance atau prestasi kerja, atau juga prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori menurut ahli yang menjelaskan tentang job performance, yang dimana yang pertama itu ada menurut ahli Robbins 2006, kinerja atau performance adalah hasil sebuah evaluasi terhadap pekerjaan seseorang dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Kinerja mencerminkan seberapa efektif seseorang menjalankan perannya dalam organisasi. Yang kedua, itu ada menurut Mangkunegara di tahun 2017. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan ability motivation to job performance, yang dimana kemampuan atau ability dan motivasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan ataupun job performance, yang dimana kemampuan mencakup keterampilan dan pengetahuan untuk menyelesaikan tugasnya, sedangkan motivasi menjadi dorongan internal untuk berprestasi. Karyawan dengan kemampuan dan motivasi tinggi akan menunjukkan kinerja yang optimal. Sebaliknya, jika salah satu rendah, maka hasilnya kerjanya juga menurun. Dengan demikian, kombinasi yang sempurna, yaitu kemampuan dan motivasi yang baik, kunci tercapainya kinerja tinggi dalam sebuah organisasi. Nah, dari gambar di samping ini
Itu menunjukkan jurnal-jurnal yang terkait yang saya ambil dari Google Scholar. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi tersebut, yaitu yang dimana kemampuan atau ability dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau job performance, yang dimana karyawan yang memiliki kemampuan tinggi serta didukung oleh motivasi yang kuat akan mampu bekerja lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal. Kedua faktor ini saling melengkapi. Kenapa? Karena kemampuan menentukan sejauh mana seseorang bisa bekerja, sedangkan motivasi menentukan seberapa besar usaha yang dilakukannya. Oleh karena itu, peningkatan kinerja kerja karyawan dapat dicapai melalui pengembangan kemampuan dan pemberian dorongan motivasi yang tepat dalam lingkungan kerja. Sekian penjelasan dari materi saya. Maaf jika ada yang kurang, salah kata ataupun salah paham. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.